Tentu kami cintai Bapak Anies Rashid Baswedan. Saya Wali Kota Lubuk Linggau, mewakili daripada teman-teman Komwil 2 Sumatera bagian selatan yang terdiri dari 10 kota. Jadi kami 10 kota, dan yang ingin kami sampaikan yaitu berkaitan dengan otonomi daerah dan kewenangannya. Juga lebih konkretnya tadi sudah disinggung oleh Bung Bima berkaitan dengan fiskal, ya, kepegawaian dan juga pendidikan, Pak. Yang kita ketahui bahwa kewenangan pendidikan sekolah menengah atas ini sudah diambil alih sama provinsi. Nah, kemudian zonasi, dan selanjutnya juga yang berkaitan dengan tuntutan sebagai besar daerah yang ingin otonomi baru, Pak. Jadi daerah otonomi baru DOB, ya. Sekarang bagaimana tantangan Bapak dalam menjawab ini? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Wali Lubuk Linggau adalah kewenangan dalam bidang pendidikan. Pak Anies pasti sangat memahami, ya. Khusus soal ya, karena kami ini harus menerima kenyataan tidak bisa masuk ke wilayah SMA. Gitu. Masalahnya SMA, ya. Keluhannya sama wali kota, Pak. Ya. Ya, bukan sama gubernur. Yang kedua, pembentukan daerah baru, Pak Anies. Ya, banyak keinginan untuk membentuk wilayah-wilayah baru, tapi kan ada moratorium. Jadi apakah kalau ada takdirnya Pak Anies memimpin, apakah akan membuka moratorium itu atau bagaimana? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk berikutnya dari Komisariat 4 kami persilakan Wali Kota Mojokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Anies, saya mewakili rekan-rekan Wali Kota Komwil 4, ada 13 kota dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Terkait kondisi kota, bahwa kami ini di kota harus banyak membangun dengan apeksi yang bersinergi, berkolaborasi. Tentu saya selaku Wali Kota Mojokerto yang merupakan kota terkecil ketiga di Indonesia juga ingin kota kami maju. Begitu pula teman-teman wali kota yang lainnya. Namun kendala yang kami hadapi salah satunya adalah terkait dengan fiskal daerah. Kami memang didorong bagaimana setiap daerah itu memiliki kemandirian fiskal. Dari anggota Komwil 4 ini mungkin baru kota Surabaya yang memiliki kemandirian fiskal daerah di atas 50%. Namun di sisi berbeda kami melihat anggaran atau fiskal di kementerian ini kan cukup besar, cukup tinggi, sehingga ada ketimpangan atau kesenjangan terkait fiskal di kementerian dengan di daerah. Padahal kami ingin daerah kami ini maju, kami bisa membangun segala sarana prasarana infrastruktur termasuk yang tadi layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kami di daerah. Nah, bagaimana tantangan tersebut bisa dijawab jika kedepannya dari gagasan Pak Anies yang disampaikan ini kalau ditakdirkan bisa menjadi presiden berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wali. Pak Anies, kami persilakan. Terima kasih. Pertama terkait dengan SMA, Bapak sekalian. Ini dialami juga di level provinsi, Bapak sekalian. Terkait dengan universitas. Jadi banyak provinsi-provinsi juga yang dalam situasi perlu terlibat di dalam urusan perguruan tinggi dan memiliki kapasitas, tapi kewenangannya diberikan kepada pusat. Jadi ini adalah salah satu aspek dari, coba dikembalikan ke slide 4 tadi. 4 hal tadi. Jadi Bapak sekalian, kami menawarkan yang perubahan itu, ini mohon menjadi perhatian, termasuk di bidang pendidikan. Jadi pendidikan, kesehatan, ini terbuka untuk kita review sama-sama, mana yang paling tepat untuk kita kerjakan bagi kebutuhan kita di daerah.
Jadi terkait dengan SMA, terkait dengan, karena gini, SD sampai SMP itu berada di kabupaten, kota, kemudian SMA di provinsi. Bagi kota yang menjadi ibu kota provinsi, barangkali itu mudah. Tapi kota yang jauh dari ibu kota provinsi, setiap kali ada permasalahan, ujungnya mereka semua datangnya ke wali kota. Jadi saya rasa ini concern yang valid. Bahkan dulu ada beberapa wali kota yang menggugat ke MK terkait dengan ini ketika undang-undangnya dibuat. Jadi kami melihat ini salah satu materi yang perlu kita review sama-sama supaya wali kota bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik di kotanya masing-masing. Oke ini Pak. Kemudian penambahan daerah baru, sekarang ada moratorium. Bapak sekalian, di sini kita harus bijak. Kenapa bijak, Bapak sekalian? Kami melihat ada kebutuhan konkret tentang pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru. Kenapa? Karena secara teknokratik sulit sekali bagi daerah itu untuk bisa melayani seluruh penduduknya dengan ukuran yang sekarang dimiliki. Saya beri contoh, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu penduduknya 5 jutaan, betul ya Pak Bima, 5 jutaan? Kemudian wilayahnya sangat luas, itu setara dengan Sumatera Barat, dikelola oleh satu bupati. Ini secara teknokratik memang sulit untuk bisa dikendalikan dalam satu kabupaten. Jadi Bapak sekalian, saya melihat bila alasannya adalah karena secara teknokratik itu dibutuhkan, go ahead. Yang jangan adalah bila politik lokal yang dominan. Grup ini merasa tidak bisa, lalu dia harus membuat wilayah baru. Nah ini yang harus dikelola nih. Kalau alasannya lebih banyak alasan politik, Bapak sekalian, nanti nggak akan pernah selesai. Nanti wilayah kita akan dibagi-bagi terus, nggak akan ada habisnya. Tapi kalau alasannya teknokratik, karena kebutuhan untuk melayani masyarakat, maka ini harus bisa dilaksanakan. Jadi kata kuncinya apa? Teknokratik. Teknokratik. Dan kalau alasan teknokratik bisa disampaikan dan dipertanggungjawabkan. Lalu Bu Wali Kota Mojokerto yang saya hormati, tentang kekuatan fiskal, ya ini juga salah satu concern kami Pak. Dari awal tadi saya sampaikan, kemandirian kota itu sangat rendah. Kota harus bisa memiliki porsi fiskal yang lebih besar sehingga bisa melayani kebutuhan itu. Nah uniknya Bapak Ibu, di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan. Pedesaan sudah, perkotaan tidak. Bahkan kementerian ngurusin perkotaan pun tidak ada. Tidak ada yang menyatakan standarnya nih. Di dalam perkotaan, pelayanan dasar air, pelayanan dasar kebutuhan rumah tangga seperti pasokan gas, kemudian untuk pembuangan sampah, lalu untuk pendidikan, lalu untuk kesehatan, tidak diperhatikan sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan. Sehingga kementerian-kementerian itu program-programnya tidak terkoordinir untuk perkotaan. Tapi kalau pedesaan ada kementeriannya yang mengurus pedesaan. Sudah saatnya kami merasa perlu ada apapun namanya badan yang mengurusin perkotaan sehingga kota-kota ini ada advokatnya di tingkat nasional. Apeksi saja itu menjadi asosiasi, tapi dia bukan menjadi sebuah badan yang secara serius memberikan perhatian pembangunan kota. Bahkan kalau kita bicara tentang tata kota, ada ketimpangan yang serius tentang kualitas perencanaan tata ruang kita. Ada kota-kota yang perencanaan tata ruangnya baik, ada kota-kota yang perencanaan tata ruangnya kurang. Dan koordinasi hanya dari Kementerian Tata Ruang tidak akan murah mencukupi karena mereka mengcover semua. Harus ada yang perhatikan ini. Jadi kami melihat fiskal ya perlu ditingkatkan, porsi ke kementerian dan porsi ke daerah tidak proporsional, ini harus dikoreksi. Kemudian kami melihat perlu ada sebuah badan, sebuah institusi di pusat yang secara serius membantu kota-kota dari aspek
tata ruang, sampai mobilitas, sampai dengan